A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi Aku rela Tuhanku dan aku rela Islam dan aku rela Muhammad dan Allah. Zidani ilman warzuqani fahma. Allahumma bika amsayna wa bika namut wa ilaika. Nanti cepat tikun itu Pak. Oke, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Fahri. Good morning. Good morning. Sugeng Enjang. Kabar dinaiki. Alhamdulillah, api baik. Gimana kabarnya hari ini? Sobahan nur. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ibu Zaimas. Hai, Kenji des. Belum, baru mau dipasang. Ya. Ada yang belum? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Subhanallah. Luar biasa. Aku enggak om. Sudah, Fahri? Oke. Oke, alhamdulillah. Thank you, Fahri. Thank you, anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak. Thanks to Allah Subhanahu wa taala. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah, diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya.
sehingga kita pada pagi hari ini dapat kembali melakukan kegiatan pembelajaran meskipun dalam kondisi online di masa pandemi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak dan juga mungkin ada bapak ibu juga yang mungkin ya yang mendampingi di sebelahnya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan ada agenda sesuai dengan jadwal yang kemarin di-share oleh Ustadz Ustadzah di mana ini, di kelas, di grup kelas ya. Untuk hari ini insya Allah nanti ada agenda dari yang pertama, sesi pertama dari Ustadzah Tahri ini ya. Ini Ustadzah Tahri sudah masuk apa belum ya? Sudah, Us. Oke, Assalamualaikum Ustadzah Tahri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini nanti sesi pertama nanti ada janji diri, komitmen dan konsekuensi nanti akan dipaparkan oleh Ustadzah Tahri dan Ustadzah yang lain. Kemudian nanti ada kegiatan sesi berikutnya ada budaya sekolah dan juga prokes ya, protokol kesehatan. Nanti Ustadz minta tolong fokus diperhatikan materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ustadzah melalui kelas online Zoom ini. Ustadz minta tolong bagian anak yang kameranya masih belum aktif bisa diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan bagi yang belum aktif. Jika kalian nanti mau izin mematikan kamera karena sesuatu hal, mungkin karena ke bathroom atau sinyal atau yang lain, silakan bisa menyampaikan ke Ustadz Ustadzanya sehingga Ustadz Ustadzah bisa memantau dari jarak jauh ya, kondisi kalian di rumah seperti apa. Ustadz khawatirnya nanti kalau kameranya mati terus, khawatirnya pas ketiduran atau main game atau nonton TV ya. Ya, ini yang belum aktif Ustadz. Ada Ya. Jihan, Rafa, Matir. Ya, oke, silakan diaktifkan bagi yang belum ya. Bagi yang belum mengaktifkan silakan diaktifkan kameranya, selalu diaktifkan kameranya. Nanti kalau ada izin silakan langsung di-chat sampaikan ke ustadz-ustadzanya masing-masing. Baik anak-anak, Ustadz mungkin pembukaannya cukupkan. Insya Allah ini nanti akan ada Ustadzah Tahri yang akan menyampaikan sesi pertama terkait dengan janji diri, komitmen, dan konsekuensi. Kepada Ustadzah Tahri kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa yang kami hormati, Ustadz Ustadzah jenjang kelas 5 yang kami hormati, dan juga anak-anakku yang Ustadzah banggakan. Senang sekali ya pagi ini Ustadzah Tahri bisa menyapa anak-anak jenjang kelas 4 ya. Oh salah, kelas 5 ya sekarang ya. Kelas 5 ya sudah naik kelas 5 ya, sekarang sudah naik. Atau ada yang masih belum move on ini ke kelas 5? Sudah ya? Sudah semua ya, nggak ada dong yang mau tinggal kelas ya. Semuanya naik kelas, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan menyusun komitmen dan konsekuensi logis. Ustadzah yakin kalian sudah pernah menyusunnya bersama dengan Ustadzah di kelas 4 kan ya? Di awal dulu ada komitmen, jika kemudian kalian melanggar komitmen, apa yang akan kalian dapatkan, apa yang harus kalian lakukan di konsekuensi logisnya. Nah, itu sama dengan yang kelas 4. Hanya saja kelas 5 ini kenapa kita harus menyusun ulang? Karena yang pertama di kelas 5 ini kalian sudah mulai naik ke jenjang selanjutnya, yang itu kalian sudah mulai ditempa dengan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih. Jadi harus ada dong bedanya anak kelas 4 dan anak kelas 5. Kalau anak kelas 4 kemarin itu masuk Zoom-nya 7.30, kadang-kadang masih agak-agak telat 7.35, kadang semester akhir gitu ya, sudah mulai telat-telat sampai 7.45 baru masuk. Nah,
Bagaimana sekarang di kelas 5? Di kelas 5 bisa jadi 7.30 sudah ready semuanya di depan layar. Nah, misalkan seperti itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menyusun ulang? Karena untuk evaluasi anak-anak. Evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu kita mengaca diri kita lagi. Kita menanyakan ke diri kita lagi. Oh iya sih, kemarin kelas 4 ada komitmen ini, mengenakan seragam sesuai jadwal. Kemarin itu aku di kelas 4 itu sudah komitmen tapi sering tak langgar. Aku sering mendapatkan konsekuensi dari ustadz-ustadzah. Kenapa? Karena seragamku yang hijau itu rompinya sering nggak tak pakai gitu ya. Karena aku sering sekali pakai baju bebas, padahal seragamnya sudah disetrikain sama mama. Nah, yang seperti itu kita akan ingatkan lagi. Kita akan membuat komitmen bersama lagi ya. Baik, anak-anak, Bapak Ibu wali siswa, kami ucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi Ananda. Saya akan menyapa Ustadz-Ustadzah, saya mohon bantuan Bapak Ibu wali siswa yang sudah terlihat di layar. Apakah ada dari mama atau papa siapa? Anak-anak, mamanya siapa yang sudah ada ini? Ada Mama Husna ya? Oh Mama ya. Husna, terima Ya. kasih sudah hadir. Monggo Mama Husna. Kemudian ada siapa lagi? Mama, Papa boleh bergabung jadi satu layar dengan Ananda, dipersilakan. Untuk anak-anak yang mama papanya belum bisa hadir, tidak perlu berkecil hati, tidak usah sedih, tidak usah marah sama mama papanya ya, karena mama papa juga ada kesibukan dan insya Allah nanti akan terwakili oleh mama papa yang lain ya. Nah, Ustadzah akan share screen kan untuk komitmen dan konsekuensi logis yang akan kita susun bersama-sama. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sampun Ustadzah. Sampun, Ya, sampun. terima kasih. Nah, ini anak-anak. Ustadzah akan bacakan ya, judulnya Komitmen dan Konsekuensi Logis Kelas Virtual Jenjang Kelas 5 Tahun Pelajaran 2021-2022. Dihadiri secara virtual Zoom meeting oleh siswa jenjang kelas 5, orang tua siswa yang mendampingi Ananda, dan guru kelas dan pendamping kelas 5. Nah, ini semua siswa jenjang kelas 5 ya. Nggak ada yang Ya, siswa Us. kelas 4 ya. Nanti nama Ya, aku nih Us. masih ada yang 4 Andromeda, Ustadzah. Nah, ada yang kelas 4 cuman Ada mantan. yang kelas 4 mantan. Ya, anak-anak sama seperti kelas 4 kemarin, kita akan membagi komitmen dan konsekuensi kita menjadi 3 bagian. Sebelum masuk Zoom, saat masuk Zoom, dan ketika keluar Zoom. Kalian kan sudah menikmati nih bagaimana kalian berkomitmen dan melakukan apa atau mendapatkan konsekuensi gitu ya ketika kalian melanggar komitmen di jenjang kelas 4 selama 1 tahun. 1 tahun itu waktu yang lama. Jadi Ustadzah yakin kalian telah belajar banyak hal tentang bagaimana berkomitmen dan bagaimana melakukan konsekuensi ketika kalian melanggar komitmen itu. Nah, di hari ini, pagi ini, Ustadzah ingin kalian berpartisipasi aktif untuk bisa mengingat lagi, kalau yang kemarin kayak gini tuh nggak enak, diganti seperti ini aja Ustadzah Tari. Atau Ustadzah Tari kalau yang kemarin seperti ini tuh komitmennya udah bagus. Itu diulang lagi di kelas 5 biar kelas kita lebih bagus lagi. Nah, kalian bisa seperti itu ya. Nah, sekarang Ustadzah mau tanya yang sebelum masuk Zoom. Ustadzah tanya ke anak-anak dulu. Anak-anak, sebelum masuk Zoom, apa yang harus kalian persiapkan atau apa yang kalian lakukan? Menyiapkan buku. Oke, siapa ini yang berbicara? Model. Mada, pinter sekali. Ya, mana lagi nih kira-kira yang belum? Sarapan. Ya. Ini Ustadzah Tari kayaknya ada kendala sinyal ini ya. Ya. Ya, apa yang disiapkan kira-kira anak-anak untuk apa ini?
Persiapan sebelum Zoom. persiapan sebelum Zoom. Kira-kira apa ya yang persiapannya? Sarapan dulu, ya jelas. Terus pakai seragam dulu saja ya. Jelas itu ya. Nah, ya, memakai seragam. Oke, ya, mungkin pagi hari sholat dulu, mandi dulu ya. Pakai seragam dulu yang rapi ya. Pakai seragam, kemudian apalagi kira-kira menyiapkan perangkat laptop atau HP-nya ya. Disiapkan perangkat laptop atau HP-nya. Nah, menyiapkan perangkat laptop dan HP-nya. Terus apalagi kira-kira ya? Bersih diri, Ustaz. Oh, bersih diri. Bersih diri itu di Biar awal ya, semangat, Ustaz ya. Ustaz. Biar Jangan semangat, tuh. ya. Pastikan kalian sudah mandi semua ya. Jangan sampai belum mandi. Nah, ini Harus ya. sudah seger Ustaz Barokah ya. Apalagi ini waktunya dingin-dingin ya Ustaz Barokah ya. Wah, Seger iya ini ya. harus selalu menjaga ini kualitas air juga biar gak kedinginan. Ya. Nah, menyiapkan apa ini? Nah, ini Saudari udah masuk lagi ini. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Saudari sudah masuk lagi. Tadi Saudari. ada kendala Oke, sinyal ini, Saudari. ya. Ini masih pagi, Masih. Ustazah Tari kok sudah terpental. Ini masih pagi kok Ustazah Tari sudah terpental. Terpental Ustazah Tari. sedikit, Ustaz ya. Ustazah Tari, kalau misalnya terpental lagi saya sarankan ke aula saja. Di sana insya Allah lancar jaya, kemarin saya di sana. Sinyalnya stabil. Iya, stabil di sana. Gak apa-apa. Ya. Monggo Terpental silakan sedikit, Ustazah Tari. Ustaz, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ini ya. Itu yang bikin kangen, Tat. Kepental terus masuk lagi. Kemental masuk Gitu, lagi. bikin- Ya. Oke, kira-kira menyiapkan apa lagi nih ya anak-anak ya sebelum masuk Zoom? Baik. Ya. Sebelum masuk Zoom, oh yang jelas menyiapkan ini saja ya. Buku-buku dan alat tulisnya ya sesuai jadwal ya. Ya, Ustazah Tari masih Menyiapkan suaranya jadwal dan lain putus-putus ya. sebagainya. Suara masih putus-putus. Nah, ini terpental lagi nih kayak sinyal lagi kurang bersahabat ini. Iya, karena mungkin Ya. cuaca ini Ustaz Yudi ya. Di PPS ini sudah Gimana agak ini? cerah ini, tadi mendung-mendung. Wah, Ya. Ustaz Yudi ini mengudara dari Tanah Suci sana Ini berarti. dari tanah Iya. suci ini. Ini Tanah sudah Oh. masuk Ustazah Tarinya. Nah, Oke. PPS ini ya. Maaf. Oke, siap, Oke. siap. Alhamdulillah ini sudah mulai Baik. masuk lagi. Nah, tadi Jadi- kira-kira yang disiapkan apa lagi ya Ustadz Barok ya? Apa kira-kira anak-anak Sudah yang harus Umi ya. disiapkan Tadi ada buku pelajaran, menyiapkan buku alat pelajaran. tulis, sebelum masuk Zoom itu loh. Perangkatnya, Terus perangkatnya. perangkatnya HP, seperti komputer, laptop. ini satu Yang terpenting dari semuanya charger dan adalah sebagainya, ya. disiapkan apakah sudah siap yang namanya Ya, apa itu Zaki? paketannya atau internet yang ada di rumah Iya, itu yang benar terpenting. itu. Jaringan ya, jaringan. Jaringan dan colokan Jaringan. listrik, jangan Ah, lupa baterai, charger. Percuma kalau Ah, HP-nya bagus-bagus, chargernya. canggih-canggih, Ah, komputernya charger. canggih, tapi nggak ada, bisa ada ya. nggak ada Itu jaringan kayak- internetnya. Ya, itu kayak Siapa Ustaz artinya Zaki? Ustadz Zaki itu. Ustadz Zaki itu sudah bagus perangkatnya, tapi Ah, ah. chargernya ketinggalan. Chargernya Ustadz Zaki. ketinggalan, ya, sama saja dong. Seperti itu. Ah, Sama aja menyiapkan lomba robotik, sudah siap, robotnya Nah. canggih, Baterainya baterainya ketinggalan. rusak. Wah, Oh, bukan baterainya rusak, Ustadz. ketinggalan. Baterainya ketinggalan ya. Itu yang namanya Heeh. sama saja. saja. Ya. Oke, Ustaz Tari sudah masuk, jadikan Oke, ini sudah Ustaz masuk Yudi. lagi nih kayaknya. Ustaz Iya. Umi Oke, bisa Saudara dibantu. Tari silakan. Sudah Oke, saya silakan, Saudara Tari, on-kan sudah. share screen-nya. Silakan. Silakan masuk dulu. Oke. Ya. Ini sudah masuk lagi ini ya. Silakan. Yes. Rame Sudah, pokoknya Saudara Mas Tari. Dimas. Dan Silakan. Oh, Iya. mengalah-alahi pemateri pokoknya pendampingnya ini. Nah, ini sudah tampil ini ya. Oke, silakan lanjut. Saya Oke. besarkan dulu ya. Oke. Yang Mada tadi, Ustazah Tari mau lanjut menanyakan ke Mada tadi selain buku pelajaran apa lagi sih yang dibutuhkan Mada? Ya, silakan, silakan. Ayo. Ada tadi yang jawab absen. Adel, Ustazah. Oh, Adel. Iya. Adel. Hmm. Selain buku pelajaran apa lagi yang diperlukan Adel? Adel, silakan Del.
Sarapan. Oke, Ah, sarapan. iya. Sarapan Us. Tadi akan tuliskan di sini buku pelajaran itu kan masuk perlengkapan Zoom ya, Adel ya. Perlengkapan Zoom. Usada tuliskan di sini atau perlengkapan pembelajaran ya. Usada Iya, tuliskan di perlengkapan sini belajar, perlengkapan pembelajaran ya. Perlengkapan pembelajaran itu kalau Usada bisa rincikan ada buku pelajaran. Itu kayak lagunya Ustazah Atik sama Sila itu ya. Pelajaran itu loh. Yang kemarin, nah, ya kan? Siapkan bekal. Nah, itu. Siapkan awai. ya. Nah, itu yang ciptakan lagu itu, yang nyanyi itu. Nah, Terus ada Agar tadi esok banyak sponsornya hari- kalau di kelas 5. Iya benar. Sama alat tulis. Adel kalau menyiapkan ini, menurut Adel baiknya waktu kapan? silakan Mbak Adel. Pagi hari. Oke, pada saat pagi hari. Anak-anak ada yang lain menyiapkannya pada saat kapan? Yang selain pagi hari? Malam hari. Malam hari boleh. Kalau misalnya kalian di pagi hari ternyata sudah jam 7.30 aku belum nyiapin buku pelajaran, belum nyiapin laptop, ya, belum nyiapin alat tulis. Apa yang kalian lakukan, Nak? Buru-buru. Apa yang akan kalian dapatkan? Terlambat masuk. Menerima materi kan ya? Nah, terlambat menerima materi karena semuanya misalnya sudah siap dengan bukunya, ternyata kamu belum, ya. Nah, ketika kalian terlambat menerima materi, apa yang kamu lakukan ke depannya? Esok harinya apa? Biar kejadian hari ini tidak terulang lagi. Lebih awal. Menyiapkannya lebih awal. Oke. Menyiapkan lebih awal yang misalnya awalnya tadi pagi hari, berarti bisa menyiapkan di kapan? Malam hari. Jadi nanti malam kamu sudah menyiapkan besok itu pelajarannya apa aja. Jangan semua buku pelajaran dibawa semua, ya. Pelajarannya apa saja dipilih, alat tulisnya disiapkan, terus laptop sama gawainya atau gawainya disiapkan di tempat di mana kamu akan Zoom. Misalnya aku di ruang tamu, ya, siapkan di ruang tamu. Aku Zoom-nya di ruang tengah, silakan disiapkan di ruang tengah, ya. Baik, terima kasih Adel, bagus sekali. Yang lain, apa komitmen kalian? Apa yang kalian lakukan sebelum masuk Zoom? Yang Silakan. perlu dilakukan? Silakan yang lain, ayo. Ayo silakan yang lain anak-anak. Ari, Usada ingin dengar suaranya Ari. Ari, silakan Ari. Apa yang Silakan. Ari siapkan sebelum masuk Zoom? Silakan Mas Ari. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Mandi. Oke, berarti sudah harus mandi semua ya. Nanti kalau ada yang nggak mandi, baunya sampai masuk ke ruang Zoom ya. Bersih diri atau mandi ya. Kalau misalnya ada yang belum mandi, apa yang harus dilakukan? Mandi dulu. Mandi dulu, terlambat dia akhirnya kan ya. Segera mandi. Kemudian esok harinya apa yang perlu dilakukan agar hari ini tidak terulang lagi? Mandi lebih pagi. Bisa kalian bisa meminta tolong mama. Kalian masih punya, masih membutuhkan bantuan dari orang dewasa di sekitar kalian, baik itu mama, papa, atau kakak, atau Mbak Yu. Mbak Yu itu siapa ya? Mbak Yu itu misalkan kalau ada yang di rumahnya punya pramuwisma, nah kalian bisa meminta tolong untuk apa? Untuk mengingatkan, ya. Ma, aku kemarin telat karena aku belum mandi, masuk kelas virtual. Nah, kalian bisa mengatakan, ingetin ya, Maya, besok itu aku
harus mandi pagi, Mas. Harus lebih pagi mandinya. Nah, kalian bisa meminta tolong Mama untuk menyiapkan ya. Untuk mengingatkan. Mandi lebih pagi. Ada lagi anak-anak sebelum kalian masuk Zoom, apa yang kamu lakukan? Sarapan. Iya. Lalu bagaimana tadi ketika kamu nggak sarapan biasanya ada tuh yang di rumah kemarin waktu terima rapot masih ada anak kelas 4 yang sekarang sudah naik kelas 5 itu ya. Masih banyak yang usada disuruh sarapan susahnya. Nanti kalau waktunya nge-Zoom itu bingung ke dapur cari-cari makanan. Akhirnya dipanggil-panggil usadanya enggak nongol-nongol gara-gara di dapur. Apa yang kamu lakukan agar itu tidak terjadi lagi di kelas 5 ini? Sebelum Zoom sarapan tepat waktu. Sarapan tepat waktu lebih awal ya? Iya. Oke, sarapan lebih awal. Apalagi yang kita komitmenkan ketika kalian sebelum masuk Zoom? Usada mau tanya ke Rafa. Rafa. Silakan Rafa. Rafa. Mikrofonnya. Rafa kelas 5 Al-Kushi. Rafanya ada 2 ya? Atau ada 3? Ya, Al-Halili juga ada. Iya. Itu Rafasya. Rafasya. Oh gitu, panggilannya Rafasa. Rafa 5 Al-Kushi, silakan diaktifkan mikrofonnya. Usada mau tanya. Rafa kalau Zoom, biasanya di ruangan mana Rafa? Di mana? Di ruang tengah, bathroom, ruang tamu, di kamar, living di room, bathroom. di bedroom. Bedroom apa bathroom ya? Jangan sampai di bathroom ya. Oh, living room, living room. Baik. Nah, Rafa kalau Zoom di ruang tengah itu suka tempat yang kayak gimana sih? mungkin ada karpetnya atau ada sofanya atau ada Tempatnya kursi ya. nyaman nggak di situ? Itu ada kursi banyak gitu. Dekat jendela, Dekat jendela. Nyaman berarti menurut Rafa ya? Nyaman. Rafa, tempat yang nyaman menurut Rafa itu yang kayak gimana sih, Raf? Tempat yang nyaman menurut Rafa itu kayak gimana? Tempat yang dingin. Yang dingin, yang nggak panas gitu, yang nggak sumuk ya, Raf ya? Oke. Kotor apa bersih, Raf? Tempatnya itu enggak sumuk. Rafa suka Ada AC-nya tempat ya yang mungkin ya. Apa selain dingin? Apakah tempat yang kotor atau tempat yang bersih? Bersih. Tempat yang bersih. Apalagi yang membuat Rafa nyaman selain dingin? Ada jendela tadi ya. Terus bersih. Apalagi? Bersih. berisik, Us. Apa? Nggak berisik katanya. Nggak berisik. Oh iya, nggak Ah. berisik. Terhindar dari kebisingan. Usada kan tulis di sini deh apa yang Rafa mau ya. Ya ini di tempat saya ini ada suara galon tosa tetot ini ya. Itu sponsor, Iya. Ustaz. Ini rumahnya kan di sebelah Jalan Raya ini. Ada jual galon, ada tahu apa itu? Tahu bulat. Iya. Jajan keliling ya. Bersih ya, Raf. Terus apa tadi, Raf? Terhindar dari tidak berisik ya. Tidak berisik. Tidak berisik, terhindar dari kebisingan ya, Raf ya. Ya. Terus apalagi kalau kerapiannya gimana, Raf? Rafa suka yang rapi atau yang enggak? Yang rapi. Yang rapi. Saya tulis rapi. Oke. Rafa, kalau misalnya Rafa mau Zoom, ternyata di ruang tengah itu, tempat Rafa mau Zoom itu belum nyaman. Berarti mungkin belum bersih, mungkin masih berisik, mungkin belum rapi. Apa yang Rafa lakukan? Pindah tempat. Pindah tempat. Berarti tempatnya dibiarin gitu aja.
Dibiarin kotor. Enggak. Enggak, diapakan? Dibersihin. Oh, dibersihin. Ustazah tulis di sini ya. Membersihkan dan merapikan lingkungan belajar. Anak-anak, Ustazah sampaikan ketika kalian membutuhkan tempat yang nyaman untuk kalian belajar ya, untuk kalian sekolah virtual, maka kalian juga harus mengkondisikan tempat itu. Dilihat dulu, oh jam 7, setengah jam lagi aku mau sekolah. Tempatku udah siap belum ya? Oh masih kotor, dirapikan, dibersihkan ya. Tidak kemudian ditinggalkan, dibiarin aja aku cari tempat yang lain nanti biar dibersihkan sama mama. Tidak, kalian sudah kelas 5 ya, tanggung jawabnya di rumah tetap dilakukan ya. Baik, Ustazah mau tanya ke mama papa. Ustazah tadi mau ingin menyapa mama papa di sini. Ada mama siapa tadi? Mama papa yang mendampingi Ananda, barangkali ada yang mau ditambahkan untuk komitmen di sebelum masuk Zoom, silakan. Monggo mama papa, monggo bapak ibu yang mau menambahkan. Monggo Mama Kiza. Mama Kiza, Iya. ada yang mau ditambahkan? Kebetulan ada Mama Kiza, Ustazah. Iya. Oh gitu. Kebetulan. Kebetulan beliaunya Saya hadir belum. ini. Mau menambahkan Bentar, ini untuk masih dicari Us, kira-kira ada mama Oh, siapa iya. ya? Iya. Cari Ustaz. Siap. Ye, monggo monggo. Ini di tempat saya layarnya banyak yang hitam, mungkin karena sinyal. Yang sama mama siapa ya? Siapa anak-anak yang di samping Ayo. ada mamanya? Ya, Yang boleh sama mamanya mama, diminta. papa, silakan di raise hand. Nah, itu ada Mama Rafif kayaknya. Mama Nah, Rafif. monggo Mama Selamat Rafif. kenal, Mama Rafif. Monggo. Ada yang mau ditambahkan, Ma, untuk komitmennya Ananda sebelum masuk Zoom? Disilakan. Maaf Ustazah, saya juga baru join ini. Oh iya, enggak apa-apa, Ma. Baca-baca dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Mama, saya ingin menanyakan ini kira-kira kami menuliskan konsekuensi logis untuk Ananda seperti ini, apakah bisa diterima atau seperti apa, Ma? Saya kira bisa Ustazah. Nah, enggak apa-apa ya, tidak memberatkan Ananda ya menurut Mama. Enggak, karena juga belajar dari disiplin juga ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Ma. Baik, Terima kasih, anak-anak. Ustazah. Ya. Untuk Ustadz Ustadzah silakan, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum masuk Zoom? Itu Us, cemilan Us, kan duduk terus iya. Us. Oh iya. Wah, itu yang itu tambahan yang bagus itu, Saudara. Bagus ya, Ustadz. Camilan-camilan dan minuman ya. Minuman ya. Iya. Tentunya camilannya yang bergizi dan sehat ya. Ah, betul Ustaz. Di sini kasih, Ustadz. Iya, boleh camilan buah-buahan atau roti atau apa ya, yang tidak mengandung apa itu MSG atau apa biasanya itu yang bikin batuk itu ya. Nah, itu boleh itu ya. Ya, anak-anak, ini Ustadzah tuliskan menyiapkan snack atau minum di tempat yang dekat untuk diraih. Maksud Ustadzah adalah agar kalian tidak jenuh selama pembelajaran, tidak ngantuk. Kalau kalian tidak lapar gitu ya, ketika kalian lapar, kalau kalian belum menyiapkan, nanti kalian akan bolak-balik ke dapur. Dan biasanya Ustadz, kelas 4 kemarin itu, kalau perjalanan ke dapur itu bisa sampai 20 menit. Tidak tahu lewat jalan DKP dulu atau gimana gitu kan ya. Jadi Saking luasnya Iya. rumahnya Ustazah. Iya. sekali Ustadzah. Itu kayak Ustadz Yudi itu izin bisa sampai 20 menit itu ya. Ya. Nggak tahu itu mampir kemana itu. Ya, nah, karena itu Ustadzah minta, mari kita berkomitmen, kalian siapkan dulu di tempat yang dekat ya. Jam 7.20 sudah nyiapin, aku nanti mau nyamil apa saja, minum susu kotak misalnya, atau teh kotak atau air putih, disiapkan di sampingnya ya.
sehingga nanti kalian tidak ketinggalan pelajaran ketika Ustadz sudah menjelaskan ya. Tidak bolak-balik ke dapur. Biar fokus ya Ustazah ya. Biar fokus, betul sekali Ustazah Puput. Nah, ketika kalian lupa tidak menyiapkan ini, waduh lupa, nah maka besoknya, esok harinya agar tidak terulang lagi kalian menyiapkannya sesegera ya, setelah sarapan. Jadi mumpung kalian setelah sarapan kan di dapur, kalian itu ngambil camilan apa saja di dapur yang kalian siapkan untuk pembelajaran ya. Tapi Ustazah ingatkan anak-anak ketika nanti kalian makan dan minum ketika pembelajaran, tentu dengan cara yang santun, dengan sikap yang santun dan secukupnya, tidak berlebihan ya. Ada lagi Ustadz Sada yang mau ditambahkan sebelum masuk Zoom? Ya, Ini saya ada Us. Papa Rendra Ustazah sudah bergabung dari Papa 5 Rendra. Al-Batani. Oh iya. Monggo, Selamat monggo. bergabung Mama Rendra. Ustadz Papa Brady Ustazah, dalam Ustazah Bubut. papanya ayah. Oh papanya, iya. Ya, Papa Rendra dulu nggak apa-apa, silakan. Monggo, Papa monggo, monggo. Papa Rendra, monggo. Karena baru bergabung mungkin nanti dulu ya Ustadz ya. Mungkin Papa Rendra masih mengamati dulu. Oke, monggo, monggo Lagi bisa tadi mau diamati dulu. menyampaikan apa? Ya, pastikan seragam sudah lengkap dan rapi dan lengkap ya. Jadi jangan sampai kayak dulu waktu masih kelas 4 atau kelas 3 yang karena dia itu seragamnya hanya tampak di kamera sehingga yang ditampilkan itu adalah Atasannya aja. atasannya saja, bawahannya belum dipakai. Ketika mau ke Ketika bathroom berdiri, Ustazah saya izin ke bathroom, katanya dia lupa mematikan kamera, ternyata Bawahnya sarungan. bawaannya sarungan. iya. Yang lebih parah lagi bawaannya masih dalam posisi Ada posisi. pakai celana. Iya baik, anak-anak betul sekali ya yang dikatakan Ustadz Zaki dan Ustadzah Pupu tadi ya. Kalian sudah kelas 5 anak-anak ya. Kalian sudah mulai punya kewajiban untuk menutup aurat ya satu sama lain. Di ruang Zoom ini kalian teman kalian bisa melihat ya kondisi kalian dan di sekitar kalian tentunya. Karena itu ketika kalian mengenakan seragam, usahakan seragam itu lengkap ya. Karena masih ada kemarin ketika kalian kelas 4 masih ada yang pakai celana pendek atau bahkan belum menggunakan bawahan gitu ya, sehingga terlihat di kamera dan ya itu tentu sesuatu yang tidak sopan dan tidak diperbolehkan ya untuk Ustazah Puput membuka atau membuka aurat di depan yang bukan Ya, mungkin lupa ini mematikan kamera. Mungkin barangkali mengganggu ya. pandangan juga ya Ustazah Ya. ya. Gitu. Ya, kalau ke bathroom bisa dimatikan dulu sesaat kameranya, kemudian dinyalakan lagi. Ini monggo Papa Rendra mungkin sudah bisa untuk menambahkan. Ini Ustadz Yudi, kalau anak-anak tidak mengenakan Ustadz Zaki, kalau anak-anak tidak mengenakan seragam sesuai jadwal, tadi Ustadzah tadi sempat menyampaikan misalkan kalau di seragam biru atau seragam hijau kan ada rompinya. Nah, usahakan dipakai juga rompinya seperti itu ya. Nah, jadi sesuai jadwalnya. Kalau hari Kamis ya gunakan seragam hari Kamis. Kalau kalian tidak mengenakan seragam, apa nih yang kalian lakukan? Yang anak-anak lakukan Ustadz? Ketika ingat bahwa dia seragamnya kurang lengkap, segera dilengkapi saat itu dengan izin kepada Ustadz bahwa saya akan melengkapi dulu seragamnya. Iya. Mungkin izin dulu Ustadz. Kemarin ada beberapa anak yang izin seragamnya tidak pakai seragam karena kemarin masih menunggu seragam pesanan yang baru. Nggak cukup ya. Seragam lama masih tidak cukup bisa. Jadi
kemarin Ustadz juga menerima beberapa anak yang izin. Ustadz mohon izin tidak pakai seragam dulu karena masih menunggu seragam baru begitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada izin ke Ustadz Ustadzah gitu ya Ustadzah ya. Iya, ada Betul, informasi ya Ustadz ya. Jadi Ustadz-ustadzanya nggak menebak-nebak ini loh. Kenapa ya? Kenapa itu kok nggak pakai seragam itu? Nah, ada izin terlebih dahulu. Ya, itu sudah dicatat Ustadzah Tari di layar monitor ya. Untuk Ya, baik. catatannya. Anak-anak betul sekali ya yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Konsekuensi ini tidak serta-merta Ustadz-Ustadzah berikan pada kalian. Tetapi tentu ketika kalian melanggar komitmen, Ustadz-Ustadzah akan menanyakan, kenapa buku pelajarannya belum disiapkan? Kenapa kok belum sarapan? Kenapa kamu kok bolak-balik ke dapur gitu ya? Kenapa kamu tidak mengenakan seragam? Ustadz-Ustadzah akan menanyakan dulu agar Ustadz-Ustadzah tahu apa alasan kalian melanggar komitmen ya, sehingga nanti konsekuensi yang diberikan oleh Ustadz-Ustadzah itu tepat ya. Baik, ada lagi Ustadz-Ustadzah atau Papa Rendra? Saya menyapa Papa Rendra. Terima kasih sudah bergabung. Apakah ada yang mau disampaikan terkait dengan komitmen Ananda sebelum masuk Zoom? Rendra, Papa masih di situ kah, Nak? Bantuin adik. Oh, bantuin adik ya, nggak apa-apa, nanti aja kalau gitu. Makasih Rendra. Ada lagi Ustadz-Ustadzah untuk sebelum masuk Zoom? Sampun sepertinya Ustadzah. Baik, kita ke Mungkin dicek lagi link Zoom-nya. Kadang kemarin itu ada yang salah masuk link Zoom ya. Jadi informasi yang sudah dibagikan Ustadz-Ustadzah di grup kelas itu kan kadang kita itu kan masuk link Zoom itu di kelas tengah, di kelas kita masing-masing, ada yang pakai link Zoom yang link Zoom yang kapasitas besar itu ya. Jadi link Zoom sekolah. Ya memastikan link Zoom-nya sudah benar ya. Kadang itu Ustadz juga pernah itu tak tunggu sampai 15 menit, 20 menit gak masuk-masuk, ternyata Ustadz itu salah link Zoom-nya. Pantesan kok gak masuk-masuk dari tadi. Insya Allah Ustadz-Ustadzah selalu mengirim setiap hari ya, setiap malam Insya Allah dikirim. Iya, update ya itu ya Ustadz ya. Ya. Kayak kemarin kan kita di kelas Zoom masing-masing. Hari ini kita di kelas tengah. Bisa dicek juga link Zoom-nya, dibaca dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Saya tuliskan seperti ini Kak, Ustadz-Ustadzah. Iya, Us. Saya masukkan saat masuk Zoom ya Ustadz Yudi ya. Jadi anak-anak kalian pastikan kalian membaca informasi kegiatan ya dari Ustadz-Ustadzah. Kalian boleh mencatat di kertas ya, link Zoomku ini kalau kelas ini, kalau di kelas Al-Batani link Zoomnya yang ini. Nah, kalian bisa mencatat di situ. Baik, untuk anak-anak, Ustadzah akan tanya ke anak-anak nih. Apa yang kalian lakukan ketika kalian masuk Zoom? Tertib. Tertib. Bagaimana sih tertib itu? Duduk manis. Duduk manis. Oke, duduk dulu ya. Posisi duduk berarti. Duduknya seperti apa sih duduk manis itu? Apakah sambil senyum manis? Duduk tegak. Boleh bersandar enggak? Kalau capek nih, masa duduk tegak terus? Iya, boleh lah sesekali Bisa bersandar ya. Boleh Iya. bersandar. Kalau misalnya bersandarnya sampai bersandar di lantai, Ustadz, di karpet Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Itu namanya kelesetan Ustadzah. Bersandar di lantai itu ya. Kalau kakinya naik jabatan, Ustadzah boleh nggak kakinya naik Nggak jabatan? boleh. Ya. Naik jabatan naik kemana itu ya? Kadang-kadang Iya, bingung gitu ya. biasanya di lantai naik jabatan ke kursi, Ustaz. Gimana itu? Us mau ini ya. membetulkan ini membetulkan centelan jadi naik ke atas ini. Iya, cantolan baju. Anak-anak kalau kalian
kalian ternyata ada yang bersandar, apa yang boleh Ustazah lakukan pada kalian? Mengingatkan. Mengingatkan, baik. Diingatkan atau ditegur ya. Lalu apa yang kalian lakukan setelah diingatkan Ustazah? Duduk tegap. Oh, duduk tegap. Berarti mengubah posisi duduknya ya? Ya. Iya, mengubah posisi duduknya. Baik, terima kasih ya Nana. Apalagi selain duduk tadi yang namanya Audio. bagaimana? Lalu menyalakan kamera. Menyalakan kamera. Always on the camera ya. Saja kah? Tapi nggak ada anak-anak. Nah, ya. Menyalakan kamera dan duduk di depan kamera. Oh iya. Ada juga yang menyalakan kamera tapi kelihatan rambutnya saja Ustazah. Kelihatan gitu. Kelihatan ini ya. Iya. Atau matanya saja. Nah, itu. Boleh nggak ya itu ya? Wajahnya tidak terlihat Nggak boleh. full face ya. Iya. Berarti Seluruh wajahnya ada di depan kamera ya. ya kadang. Separuh-separuh nih, hanya wajah bagian kiri saja, bagian kanannya menghilang. Itu bulan sabit namanya ya. Menyalakan kamera dan duduk di depan layar. Kalau misalnya ada temannya yang tidak menyalakan kamera atau tidak ada di depan layar, apa yang bisa Ustazah berikan ke kalian? Ditegur. Diingatkan dulu mungkin ya. Diingatkan. Berkali-kali diingatkan, tetap aja. Diingatkannya sampai berapa kali nih enaknya ya Ustazah ya? 3 kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Wah, 3 kali dapat payung cantik Ustaz. Oh, dapat gelas juga sama isinya. Dapat air mineral ya namanya. Anak-anak kalau sudah diingatkan berkali-kali ternyata belum bisa, apa yang boleh Ustazah lakukan ke kalian? Ditaruh di waiting room. Wah. Waiting room menunggu ya. Waiting room menunggu ya. Yang namanya positive time out. Masih? Apa itu, Us? Apa itu? Positive time out seperti apa yang kalian sampaikan tadi. Ditaruh di waiting room. Maksudnya seperti ini anak-anak. Positive time out itu Ustazah memberikan waktu jeda buat kalian. Artinya kalian sudah diingatkan berkali-kali tetapi belum bisa mengkondisikan diri. Berarti Ustazah harus memberikan waktu untuk kalian bisa menyiapkan diri bahwa kamu sudah siap sekolah gitu ya. Nah, waktu jeda itu Ustazah berikan di waiting room ya. Sekitar bisa 3 sampai 5 menit tergantung ustadzahnya saat itu, tergantung apa namanya, seperti apa pelanggaran atau kesalahan yang kalian lakukan gitu ya. Tetapi nanti kalian akan dikembalikan lagi, diberikan waktu kesempatan untuk masuk mengikuti pembelajaran lagi. Ini adalah cara ustadzah untuk memberikan efek jera pada kalian, bukan dengan cara memarahi. Bukan dengan cara ustazah harus memukul kalian atau mama di rumah yang harus mengambil HP kalian dan sebagainya, tidak ya. Tetapi ustazah harapkan positive time out ini betul-betul bisa kalian pahami bahwa kalau aku diingatkan ustazah berkali-kali aku akan mendapatkan positive time out. Maka ustazah ingin kalian benar-benar mengkondisikan diri, jangan sampai ustazah memberikan konsekuensi ini pada kalian, ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Apalagi anak-anak? Mendengarkan guru yang sudah mendengarkan Ustazah. Oh iya, mendengarkan. Ustazah boleh mengubah dengan kata memperhatikan? Boleh. Memperhatikan itu kalian tidak hanya mendengarkan, tetapi kalian juga menyimak, fokus gitu ya. Kalau mendengarkan, menjawab, memperhatikan penjelasan ustadzah. Nah, kalau ada yang tidak memperhatikan, bagaimana cara ustadzah untuk bisa membuat kamu agar kamu bisa memperhatikan lagi?
Bolehkah Ustazah memanggil nama kalian? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Bolehkah Ustazah men-spotlight kalian? Boleh. Kenapa Ustazah memanggil nama, Ustazah men-spotlight agar kalian tahu kalau diri kalian itu sedang difokuskan oleh Ustazah ya. Misalkan nih, Nabil kok enggak memperhatikan ya ngobrol sendiri sama adiknya di sampingnya ya gitu ya. Maka Ustazah akan manggil Nabil, minta tolong dibaca teksnya. Ustazah akan spotlight Nabil, minta tolong dijawab pertanyaannya Ustazah Tari. Nah, seperti itu agar kalian kembali memperhatikan. Apalagi selain memperhatikan? Mengontrol audio. Waduh, pintar sekali anak kelas 5. Mengontrol Mengendalikan audio. Iya, boleh. Tulis wes ini Royan. Mengendalikan. Nah, seperti ini ya Royan ya. Mengontrol atau mengendalikan. Iya. Kalau ada yang usil, ngobrol aja nggak terkait pembelajaran. Apakah kamu terganggu? Terganggu. Dengan mengontrol audio, kalian bisa respect to others ya. Kalian bisa belajar saling menghargai satu sama lain. Oh, temanku belajar, aku sedang belajar ya. Aku menghargai teman, aku menghargai diriku sendiri ya. Nah, kalau ada temannya yang enggak bisa mengontrol audionya, Ustazah harus ngapain? Mengingatkan. Dia mengingatkan, ditegur. Kalau dia masih aja usil, mengganggu kelas, mengganggu kalian yang sedang belajar, bagaimana? Bolehkah Ustazah mengaktifkan fitur mute all? Boleh. Ustazah akan mengaktifkan fitur mute all. Kalau misalnya sudah di mute all, kemudian Ustazah membutuhkan kalian berinteraksi gitu kan ya. Nah, berarti kan Ustazah harus mengaktifkan lagi ya atau menonaktifkan fitur mute all ini. Tapi dia masih aja usil. Apa yang bisa Ustazah lakukan ke kalian? Diletakkan di waiting room. Positive time out boleh? Positive time out. Boleh. Anak-anak, positive time out ini tentu akan Ustazah lakukan jika benar-benar kalian belum bisa dikondisikan, ya. Ketika diingatkan, ditegur sudah bisa, ya Ustazah tidak akan melakukan positive time out. Ya. Baik. Ada lagi anak-anak? Tidak mencoret-coret layar Ustazah. Ya, kadang itu ada yang usil ya. Nah, ada share screen gini, ada yang coret lah, gitu ya. Nah, tapi insya Allah di saat-saat sekarang sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada. Awal-awal dulu ya, awal-awal Zoom itu wah, mencoba fitur-fitur, wah coret-coret kok asik gitu ya. Wah, akhirnya coret-coret terus. Masih ini Ustadz, apa itu namanya? Masih ada di kelas 4 itu, tapi ada. Iya. Jaga layar agar tetap bersih sama anak-anak ya. Ketika Ustazah menjelaskan matematika misalnya ya, sudah dijelaskan di layar kan ya, itu kan ternyata ada yang coret-coret. Sebel nggak sih? Sebel kan ya, terganggu. Maka Ustazah akan mengingatkan ya. Dan boleh ya Ustazah ingatkan ya. Boleh. Setelah itu menonaktifkan fitur annotate untuk partisipan. Oh iya. Wah, siapa itu yang jawabannya sudah canggih itu ya? Royan. Luar biasa ini ya. Calon Ustadz ini kayaknya nih Royan ini ya. Penggantinya Ustadz Barok, Ustadz Zaki ini ya. Terima kasih Royan. Masukannya ya. Mantap Mas Royan nih. Bolehkah Ustazah lakukan positive time out jika sudah mengganggu
keamanan dan kenyamanan kelas? Ya, boleh. Ya. Itu namanya huru hara, Ustazah. Hore nih hore. Iya. Sukanya Hok ya itu Zulkifli mana sama hok ya? Hara ini. Anak-anak apa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Kalau chat sopan. Nah, ini ada nih di kolom chat. Ustazah lihat nih, ini apa ya di kolom chat? Tidak oke. Apa ini? Aku mau boleh tak usah. Beb. BAB tak maksudnya. BAB, BAB. Iya. Ada itu mengajarkan seperti apa sih kalau mau Iya. ke bathroom? Bilang Cara I go to menyampaikan the bathroom, may please. I go to the bathroom, please. Oke, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom, please. Gunakan itu, ya. Bukan Ustazah aku mau pipis. Itu anak kelas 1. Ustazah aku mau ke kamar mandi. Itu anak kelas 1. Kalian sudah kelas 5. Sudah kelas menggunakan Ustazah, may I go to the bathroom, please. Semuanya tidak hanya kelas ICT aja, karena di kelas reguler juga diajarkan seperti itu, sama, ya. Gunakan kalimat itu. Nah, Chat dengan kata-kata yang sopan gitu. Dan mungkin private ya Us ya, jadi nggak mengganggu partisipan yang lain gitu. Kadang kalau di everyone itu, nah ini seperti ini, ada yang izin ke bathroom, ternyata yang menanggapi bukan ustadz-ustadzah juga. Nah, ada partisipan lain yang tergelitik untuk menanggapi juga. Nah, Biasanya gitu, kepo menanggapi. betul. Jadinya kan akhirnya fokusnya terganggu. Jadi mending private chat aja ke ustadzahnya. Chat Iya. siapa? Di setting private. Misalnya ngomong ke Ustaz Ustazah. Barka mau chat ke Ustadz Barok, langsung ke Ustadz Barok cari namanya. Iya, Itu betul. langsung terbaca. Kayak tadi Ustadz Barok chatting sama ini kan nggak tahu orang yang lain. apa itu? Ayo chatting sama siapa? Assalamualaikum. Terus juga bisa untuk yang everyone-nya itu bisa dinonaktifkan. Jadi hanya untuk ke host atau co-hostnya saja. Oh iya, baik. Terima kasih Rawian masukannya ya. Ustadz-ustadzah terkadang akan men-setting kolom chat itu, entah itu di disable atau dikhususkan ke host aja gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika ustadz-ustadzah membutuhkan kalian untuk berinteraksi lewat kolom chat, ya nanti akan disetting everyone atau seperti apa. Terima kasih ya Royan ya. Baik. Anak-anak yang lain tadi ada yang menyampaikan, Royan tadi menyampaikan chat dengan bahasa yang santun ya. Bahasa yang santun. Bahasa yang santun dan sesuai dengan pembelajaran ya. Kan ada itu on off. Sesuai arahan. Belum bisa. Nah, Yang di audio setting itu sudah kita klik yang pertama tadi. arahan ustadz-ustadzah ya. Misalkan ustadz-ustadzah ingin tanya, anak-anak silakan tuliskan di kolom chat bagaimana memberikan ya kalian boleh Pakai headset juga enggak bisa. ya. Sudah kita Sekarang ustadz-ustadzah, ketika ustadz-ustadzah menjelaskan, ustadz-ustadzah tidak memberikan arahan untuk kalian berinteraksi di kolom chat, mohon bisa baru kemarin hari konsekuensinya ketika kalian tidak bisa Atau ditegur dulu. terus saja, maka ustadz-ustadzah akan mengingatkan atau menegur ya. Ketika hal itu berulang kali dilakukan, bahkan kelas 4 kemarin itu berulang kali ya melakukan seperti itu, dan dengan masih ada beberapa anak yang belum menggunakan bahasa yang santun, ustadzah akan memberikan waktu jeda. Boleh anak-anak ustadzah memberikan waktu jeda? ya Usya. Boleh. Ya. Atau misalnya ustadzah chat disable-nya. Boleh nggak? Boleh disable chat. Ya, boleh ya. Menonaktifkan fitur chat. Yang mana, Us? Disable chat boleh ya? Ya boleh. Ada lagi anak-anak ketika kita di Zoom?
Bagaimana dengan nama akun kalian? Ada yang ini Namanya aneh-aneh. aneh-aneh. Oh, ada yang namanya itu Ngomong 3210. Ada yang namanya itu Pangeran apa gitu kemarin itu. Nizam, Apa ada yang namanya Putri. Iya, nggak masuk siapa nih? Kok ada Pangeran Charles masuk ke Zoom? Pangeran Wiram. Nizam tolong dulu mungkin. Oke, sampul. Agak Nama akunnya apa nih? Mute dulu anak-anak. Ya. nama dan kelas. Nama underscore Panggilan. Terus underscore kelas. Kelas underscore kelas. Nggih. Kelas. Nama Ustaz Sada tanya, Ustaz tadi tanya ke Ustaz Sada aja deh. Ustaz Sada yang disepakati apa nih nama akunnya anak-anak? Nama panggilan sama kelas, Ustazah. Kelas ya nggak pakai absen ya. Yang mikrofon. Ya, Tante. Nama panggilan sama kelas. Volumenya sudah. Anak-anak kalau teman kalian ada yang nggak sesuai nama, diapakan nih? Diapakan? Diingatkan atau ditegur? Ingatkan. Apa yang kamu lakukan setelah diingatkan Ustaz Sada? Raihan, akunnya belum sesuai gitu kan? Jika masih belum merespon, bisa di rename. Kalian rename yang oleh aktif hostnya. ya. Jadi Ustaz Sada mengingatkan nih, Raihan nama akunnya belum sesuai, maka kalian merename ya. Ustaz Sada kan sibuk meneruskan pembelajaran ya kan? Kalian yang punya kewajiban untuk merename. Udah kelas 5, harus tahu kewajibannya apa ya. Oh, aku diingatkan, berarti tanggung jawabku, kewajibanku mengganti nama akunnya ya. Sesuai ketentuan. Iya. Boleh Ustazah tuliskan seperti ini? Boleh. Boleh. Ada lagi anak-anak? Ustazah akan coba tanya ke mama papa deh. Raihan di sampingnya ada mama kah itu Raihan? Raihan 17. Raihan. Ada mama nggak di situ atau ada siapa di sebelahnya? Siapa yang di sampingnya ada mama atau papanya? Ada mau menyapa? Dania? Ada Dania? Enggak. Kerja ya? Saya lagi kerja. Dia lagi kerja. Oh ya. Raihan, ada mama kah di situ? Nggak ada. Oh. Tak pikir itu tadi bayangannya siapa gitu. Ada sih. Ada mana siapa? Siapa ini? Cuman ikut nganter mama. Oh gitu. Mama mau menyampaikan sesuatu enggak, Nak? Ke Ustaz-Ustaz. Coba tanyain, Mama pesen apa, Mah? Ke Ustaz Sada mau ngomong enggak, Mah? Videonya kok baru dibuka? Oh iya, belum ada ya. Untuk Ustaz Sada, ada tambahan Ustaz Sada? Untuk komitmen di Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Oh, mau ngecek suara. Boleh. Terima kasih, sudah bisa kok ini. Oh iya. Siapa ya ini kok lucu sekali suaranya? Naura sama Naila. Oh, Naura Naila. Naura Naila, ada Mama kah di situ? Mama mau menyampaikan sesuatu kah, Naura Naila? Enggak. Enggak. Dari Ustaz Sada, apakah ada tambahan? Bagaimana dengan sikap berdoa? Berdoa, ya. Itu Ustaz, janji pelajar itu harusnya bagaimana, Us? Janji Janji pelajar. belajar ya. Janji Ada pelajar. nih Ustazah yang doa. janji belajar itu janji belajar dan doa. Teman-temannya berdoa, dia itu makan aja Ustazah. Ada yang anak-anak, boleh nggak sih kalau kita berdoa itu kita sambil makan, boleh nggak anak-anak? Enggak. Kenapa kok Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh ya? Kan ada lagi lapar loh itu. Kenapa kok nggak boleh? Nanti teman-temannya jadi kepengen. Lagi Kan kalau nggak boleh jadi kepengen. Apa hubungannya dengan berdoa coba?
Ada berdoa. Seperti apa ada berdoanya? Seperti apa ada berdoa itu yang bagus itu menurut kalian? Berdoanya gimana? Apa sambil tiduran? Apa sambil guyon? Apa sambil gimana? Atau sambil melamun di Dengan khusyuk. kamar? Dengan khusyuk itu kayak gimana sih, Nak? Kamu biar dikatakan usada khusyuk itu. Duduk dengan tegak. Menundukkan kepala, pintar. Terus Duduk dengan tegak. menundukkan kepala saja. Duduk dengan tegak. Setelah itu diam. Di atas. Duduk Membaca. dengan tegak, menundukkan kepala. Menundukkan kepala, duduk tegak, terus diam aja. Tangan di atas. Terus diam aja. Baca doa. Baca doa. 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 Iya, Baca doa. itu membaca doa ya, bukan terus menundukkan kepala, duduk tegap tapi sambil nyamil ya. Membaca doa. Ikut membaca doa di depan layar ya. Di depan layar ya. Dipastikan di depan layar ini. Nanti kalau sembunyi di sebelah layar kan nggak kelihatan misalnya. Betul. Terkait dengan sembunyi di belakang layar juga Ustadz. Anak-anak kira-kira boleh nggak si Ustadzah pakai virtual background macam-macam kayak gitu? Enggak. Sebaiknya seperti apa tuh? Tidak pakai sopan. Virtual backgroundnya itu apa namanya yang sopan ya. Boleh Tidak pakai ya. gambar-gambar yang aneh-aneh. Ya. Kadang itu Ustadz pernah menjumpai itu virtual backgroundnya itu ada orang sedang berkelahi, kartun, Iya, gambar kartun ya. Atau atau mungkin gambar perang-perangan atau gambar, kadang itu ada gambar kartun tapi dia pakai bajunya itu perempuan tapi pakai bajunya itu kelihatan auratnya Ustazah. Ada yang seperti itu. Itu berarti masuk nggak sopan ya Ustadz ya? Iya, iya. Kalau ini Ustadz-Ustadzah apa stiker itu gimana sih? Anak-anak itu kadang ada yang Filter. pakai kacamata, ada pakai stiker apalah gitu. Filter. Oh iya, filter ya itu ya, filter ya. Gimana sih nggak update banget ya? Iya. Filter gimana itu? Ya, filter itu kadang-kadang sedikit mengganggu Ustazah. Terutama kadang itu dipakai, dicoba ini filter ini, setelah itu filter ini. Itu pernah kemarin itu tak jumpai begitu. Dia mencoba aplikasi baru, ada banyak fitur filter di sana. Akhirnya ketika diberi pertanyaan, nggak tahu jawabannya ini ya. Filternya bukan dari Zoom tapi dari ada aplikasi. Ya, aplikasi lain itu ya. Oh gitu. Ya, jadi ya diusahakan filternya itu apa ya? Pada saat diterangkan Ustazah itu ya dinonaktifkan dulu ya. Nanti kamu coba filter pada saat tidak ada pembelajaran atau pada saat apa namanya ini ya lagi break atau apa boleh lah. Tapi kalau pas pembelajaran kamu coba-coba filter lah, ini yang nanti nanti materinya tidak bisa disimak dengan baik. Betul sekali anak-anak ya. Filter itu akan mengubah fokus. Jadi ketika seperti sekarang Ari itu kan pakai filter ya di atas kepalanya. Itu teman-temannya yang lain akan fokusnya beralih, nggak ke kepo gitu ya. Lagi. Akhirnya ke Ari. Nah, ini lebih baik dinonaktifkan ya. Nanti kalau misalnya Ustazah ketika pembelajaran itu lagi senang-senang atau lagi nge-game gitu ya, lagi break, lagi icebreaker misalnya, coba anak-anak pilih filter kesukaan favorit kalian, boleh kalau Ustazah mengarahkan. Oke, sekarang filternya dinonaktifkan, kita akan mulai pembelajaran itu baru kalian nonaktifkan. Ketika Ustazah tidak mengarahkan, maka lebih baik filter itu dinonaktifkan ya. Anak-anak Ustazah mau tanya, ketika ada temennya atau kalian yang berdoanya belum dengan sikap berdoa yang bagus,
bagaimana cara Ustazah agar bisa Yo, gemot. mengajarkan kalian bisa mengubah sikap berdoa kalian itu lebih baik lagi. Apa yang boleh Ustazah lakukan? Nabil, Lima Al-Batani. Silakan Mas Nabil. Apa yang boleh Ustazah lakukan, Nabil? Bisa diaktifkan mikrofonnya, Nabil? Boleh diaktifkan Mas Nabil. Silakan Mas Nabil. Ayo. Ayo Mas Nabil. Ustazah mengingatkan, ketika sudah diingatkan, tetap saja berdoanya sambil lari-lari atau sambil rebahan gitu ya. Apakah Ustazah boleh meminta dia untuk memimpin doa, berganti memimpin doa di esok harinya? Boleh. Atau saat pulang. Saat pulang, iya, di lain kesempatan gitu ya. Di kesempatan selanjutnya ya. Nah, kalau memang ketika ditegur itu belum bisa mengubahnya, Ustazah akan meminta dia untuk memimpin doa. Kok aku terus pada kalau sempat kemarin ada seperti itu, kenapa aku terus sambil doa lagi? Ketika kamu nggak memimpin doa, kamu belum bisa bersikap baik. Akhirnya karena dia ingin tidak memimpin doa setiap hari, akhirnya diubahlah sikapnya. Ustazah harus seperti itu dulu gitu ya, terkadang untuk membuat kalian itu jera gitu ya. Karena ketika diingatkan ya masih belum bisa mengubah. Karena itu kalian tipsnya itu ketika Ustazah sudah mengingatkan satu kali sudah langsung ubah sikapnya ya. Janji belajar juga sama ya. Ustazah akan meminta untuk memimpin janji belajar juga. Bolehkah anak-anak Ustazah tuliskan seperti ini? Apakah ini memberatkan kalian? Ya, coba diamati. Tidak. Tidak. Ya. Terima kasih. Berarti kalian paham ya hak dan kewajiban kalian. Nah, untuk virtual background, untuk yang nanti ini masih belum paham, Ustazah akan mengingatkan ya untuk mengganti ya. Kalian ganti segera mengganti virtual background-nya ya. Terkadang Ustazah juga akan meminta kalian untuk menonaktifkan virtual background ketika itu mengganggu pembelajaran, misalnya Ustazah tidak bisa mengamati kalian dengan jelas dan sebagainya. Ya. Baik, untuk Ustazah ada lagi yang mau ditambahkan di sini? Ya, mungkin pada saat Zoom tidak melakukan kegiatan yang lain misalnya seperti nonton TV atau main game atau apalagi ya mungkin ya yang biasanya dilakukan anak-anak itu main HP atau atau buka YouTube atau apa ya, kan kita Ustazah juga mungkin bisa mengamati dari jauh jika anak-anak itu ya mungkin dia di depan layar fokus melihat layar, kamera nyala, cuman bisa jadi membuka aplikasi lain. Nah ini, ini kadang-kadang ini ya seperti itu ya. Ya, sudah kelas 5, kalian kelas 5. Tidak, saya tuh mau nyingkirin. Cuman dia ada keterusan. Remnya blok. Ya nggak apa-apa. Sudah waktunya mengumpulkan bekal ya. Yes, please. Sudah waktunya mengumpulkan bekal untuk kalian naik ke kelas 6. Waktu kita sudah habis ini anak-anak. Kita langsung ke saat keluar Zoom ya. Iya, Ustadz, atau ada lagi Ustadz yang mau ditambahkan di saat itu Ustazah Tari, kalau mau menjawab itu misal ada pertanyaan gitu, berarti harus raise hand dulu atau gimana gitu. Gimana ini? Jangan langsung menyenat pembicaraan. Ya, biar apa? Biar kelasnya itu tetap kondusif ya. Gitu ya, kondusif.
Seperti ini kah? Ya. Betul, Us. Kayak double spasi. Ada lagi Ustadz Usada? Ketika di dalam Zoom. Oke, sekarang kita keluar Zoom ya. Anak-anak, ketika kalian keluar Zoom, apa yang kamu lakukan? Sudah selesai berdoa. Merapikan buku-buku. Merapikan buku-buku salah. Pembelajaran ya. Salah. Ya, termasuk tadi buku ya. Terus apa lagi? Alat tulis. Terus gawai atau laptop ya. Yang merapikan siapa toh nak ini nak? Kita sendiri. Kita. Bukan mama ya? Enggak. Mbak Yuk gimana Mbak Yuk kabarnya? Mbak? Usahakan kita sendiri. Iya. Kamu sendiri ya. Jadi apa ini? Kalau misalnya lupa tidak merapikan, boleh nggak mama itu menegur kalian? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Jadi nggak boleh ada yang marah sama mama ya kalau mama menegur. Setelah kalian diingatkan atau ditegur mama, apa yang kamu lakukan? Sama langsung membersihkannya. Meminta maaf dulu ya. Meminta maaf dan merapikan. Segera nggak pakai ditunda. Iya mah nanti aja sore nggak ya. Meminta maaf dan segera merapikan perlengkapan pembelajaran ya. Bukunya ditaruh lagi di tempatnya di meja belajar misalnya. Kemudian laptopnya ditaruh di sebelah mana. Sisa-sisa snack sama minumnya tadi dikembalikan lagi ke dapur gitu ya. Apalagi yang kamu lakukan? Ketika ada tugas dari Ustadz Usada? Mengerjakan tugas. Usahakan anak-anak tugas hari itu dikerjakan hari itu ya. Usada aku ngerjainnya malam, kata mama ya tidak apa-apa ya. Silakan dikerjakan malam, tetapi usahakan tidak dikerjakan besoknya. Sehingga tugas hari itu selesai hari itu ya. Kalau mama mengingatkan, dikerjakan dulu tugasnya baru main. Tidak boleh marah ya. Itu agar kalian itu tidak numpuk pekerjaannya. Ya, justru dengan itu mama itu mengkondisikan kamu agar kamu lebih mudah, waktu bermainnya tidak berkurang ya. Gitu. Jadi segera mengerjakan tugas. Kalian sudah kelas 5. Kelas 5 itu anak-anak kalian sudah harus paham mana tanggung jawab, mana kewajiban dan mana hak kalian. Ketika kewajiban itu belum dilakukan, boleh nggak kamu meminta hakmu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi lakukan dulu kewajiban, baru hak itu kamu dapatkan. Misalkan aku sudah mengerjakan tugas, berarti aku boleh dong bermain. Boleh, silakan. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas atau belum mengerjakan tugas, mama tidak akan mengambil waktu bermainmu, tetapi mungkin akan dikurangi. Ya udah, kalau gitu mama kurangi waktu bermainnya. Mama ambil dulu gawainya. Mungkin. Mama singkirkan dulu ini remote TV-nya. Itu akan dilakukan mama ketika kalian belum mengerjakan kewajiban. Ini nanti Ustadzah akan tulis seperti ini aja ya. Hak berkurang gitu ya. Tuh ada yang coret-coret itu siapa itu? Hak berkurang atau gini aja deh. Nah, waktu bermain berkurang ini nanti akan disesuaikan oleh mama kalian di rumah. Karena mama yang tahu seperti apa habitmu di rumah, kebiasaanmu di rumah, ya. Ibu. Ada lagi Ustadz ada?
untuk saat keluar Zoom yang mau ditambahkan apa? Saudara Tari, biasanya itu sering terjadi itu sebelum doa dibacakan, doa sesudah belajar, doa penutup ya, itu anak-anak sudah keluar duluan, saudara, sudah leave. Sudah keluar. Jadi dia nggak sempat baca doa sesudah belajar. Jadi di sesi akhir, jam terakhir pelajaran itu, Ustadz dia keluar dulu, padahal belum baca doa. Biasanya Ustadz itu melihat, loh, ini kok sudah berkurang muridnya Ustadz, tinggal 20, tinggal 18, padahal belum ditutup doa, gitu ya. Jadi di keluar Zoom setelah semuanya selesai berdoa, diizinkan live, baru kalian live dari channel Zoom ya. Iya, jadi biasanya setelah berdoa Ustadz Sada itu ingin memberikan informasi ya Ustadz ya, menyampaikan informasi untuk esok harinya. Nah itu kalian dengarkan dulu agar kalian tidak tertinggal informasinya. Setelah Ustadz Sada mempersilahkan, silakan anak-anak boleh keluar Zoom, maka kalian baru boleh meninggalkan Zoom itu. Ketika ada anak yang meninggalkan Zoom seenaknya saja gitu ya, maka Ustadz Sada akan mengingatkan atau menegurnya di kemudian hari. Jadi di esok harinya, karena kan dia sudah keluar Zoom ya Ustadz ya. Iya Ustadz. Nah, apa namanya? Ustadz Sada akan mengingatkan gitu ya. Baik, itu ada satu lagi yang saat keluar Zoom, setelah keluar Zoom bisa menyempatkan waktu sebentar untuk My Diary online. Nah, ini yang kadang lupa itu ya. Itu kadang kita lupa juga ini ya. Jadi mumpung belum lupa, setelah selesai keluar Zoom live, sempatkan waktu sebentar untuk mengisi My Diary online. Bisa juga diisi di malamnya mungkin Ustadz, karena kan nanti ada sholat Isya. Oh iya betul iya. Ini Betul mungkin untuk yang barangkali yang kemarinnya lupa. Diingatkan oh aja iya, mungkin. Iya. Gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi kemarinnya lupa ngisi, nah jika disempatkan waktu ya. Iya. Ada lagi Ustadz Ustada? Anak-anak? Sebelum kita sepakati bersama? Sebelum disepakati bersama dan dijalankan bersama-sama. Iya. Ustadz, apakah ada mama papa yang sudah tampak di layar? Saya ingin menanyakan sesuatu. Coba saya pantau ya, Us. Monggo, Bapak Ibu. Mama papa. Silakan Bapak Ibu yang ada di samping Ananda. Ini ada Mama Rafa ya. Wah, Mama Rafa, selamat pagi. Mama Rafa itu kenapa Ibu. mamanya dikasih filter? Monggo Ibu. Ya. Monggo bisa nimbrung di sini ya, dengan Ananda. Iya, Mama Rafa, terima kasih sudah mendampingi Ananda hari ini. Dan membersamai kita semua. Iya. Ini tadi kami sudah menyepakati beberapa komitmen dan juga konsekuensinya begitu. Menurut Mama Rafa seperti apa? Ya matur suwun Ustadz dan Ustadzah, ini kebetulan alhamdulillah bisa di sebelahnya anak-anak, karena sebelumnya tadi dampingi adiknya Rafa dulu, adik kan masih TK nih, jadi perlu banget saya dampingi. Setelah dari dampingin adik baru bisa nemenin mas-mas kalau misalkan dari kantor nggak ada tugas. Kalau untuk kesepakatannya alhamdulillah setuju semua Ustadz sama Ustadzah. Mudah-mudahan anak-anak bisa menepati ya kesepakatannya. Iya. Terima kasih banyak Mama Rafa, pesan-pesannya ya untuk kami dan juga Ananda. Insya Allah nanti kami dari guru kelas juga akan perlahan-lahan ya untuk
mengingatkan anak-anak, terus mengingatkan anak-anak terkait dengan komitmen mereka dan konsekuensi yang harus mereka jalani ketika melakukan kesalahan atau melanggar komitmennya begitu. Baik, Ustadz-Ustada, kita bisa sepakati bersama ini. Mas Rafa sudah siap berkomitmen ya? Dan anak-anak yang lain kelas 5, bagaimana sudah siap berkomitmen hari ini? Bismillah ya, Bismillah semua ya. Bismillah, coba jawabannya insya Allah siap kalau memang sudah siap. Bagaimana anak-anak sudah siap berkomitmen? Insya Allah siap. Wah, semangat sekali. Alhamdulillah. Perwakilan orang tua, Siap pokoknya. kami mohon kesediaannya untuk bisa namanya kami cantumkan sebagai perwakilan orang tua di sini. Apakah berkenan, Ma? Oke, monggo. Nama lengkapnya It's okay kok, Mama, Ma. mohon Nggih. infonya. Nama lengkapnya? Nama lengkap Esti, Ustaz. Bu Esti. Saya agak terputus di sini, Ustadz Barak bisa dibantu? Nggih. Di kolom namanya siapa tadi Ustadz Barak? Indira Pramesti. Pangesti. Pangesti sudah Betul. Pangesti. Seperti ini, Mama, betulkah? Iya, benar. Indira Pangesti. Untuk Mas Rafa, nama lengkapnya Mas Rafa. Indira Pangesti. Nafasya Hanif Anditia. Nafasya Hanif Anditia. Gini ya, Mas Rafa, betul? Ye. Nggak pakai I, langsung Y, Us. Y. Ini tak Ustadzah. Betul. Benar. Nisnya berapa Ustadzah? Nisnya 1106. 1106. Ya, baik. Betul. Baik, terima kasih anak-anak. Ustadzah izin stop share ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam menyusun komitmen dan konsekuensi logis kita pada hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu wali siswa yang sudah menampingi Ananda dan juga Ustadz Ustada di jenjang kelas 5. Kita akan berfoto bersama. Ustadz, saya minta tolong dibantu untuk spotlight tadi. Rafa, Oke. Mama masih di layar ya? Ya, boleh di ini Ustadz spotlight Ustada Us. mau Spotlight Ustadz Yudi. Oke, Ustadz Barok. Yes. Wah, Rafa sama Mama Rek. Ada yang sama mamanya lagi mungkin bisa di Ada nggak ya yang selain Ya. Rafif. Bukan, Oke. enggak. sama Ustadzah ini. Kalau nggak ada sama anak-anak yang lain nggak apa-apa Ustadz. Nggak ada kayaknya. Ketua jenjangnya, ya sama yang lain, boys sama girls 2 lagi. Yang tadi aktif, Ryan. Ini ada Rafif Usada dari 5 Al-Batani. oh iya ada Rafif, Mama Rafif. Terima kasih sudah Amin. mendampingi ya Mama. Tadi ada Papa, siapa tadi? Sudah ada belum ya? Papa Rendra. Rendra, ya apakah? Kiza ada nggak itu di samping Papa? Kiza Khalili. Oh, nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Panggilan suruh telepon suruh pulang. Iya. Tolong mamanya dipanggil, Mama. Atau Mama aja, Mama. Baik. Nah, ini ada Papa. Nah, itu Terima Rendra. kasih, Oke. Bapak sudah dampingi. ada adik juga. Ya, bisa di tangkap layar, Ustaz. Pulang dah. Yang tangkap layar siapa ini? Ustadz Barok atau Ustadz Budi atau masukan lainnya? Ustadz Zaki. Sampun Ustazah, sampun saya tangkap layar, sampun. Oh ya, ini nggak dihitung tak Ustadz? Hitung dulu Ustadz. Oke, saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu. Senyum. Oke, siap ya. Senyum ya.
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah filtering. Terima kasih Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku yang hebat luar biasa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anak, Bapak Ibu, Ustazah. Sesaat lagi kita akan break dulu ya. Break dulu, nanti kembali lagi jam 9:15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sadatari. Thank you, Sadatari. Thank you, Sadatari. Mama Rafa, Mama Rendra. Oke, kameranya bisa dinonaktifkan dulu. Kita istirahat dulu ya, anak-anak ya. Dadah. Dadah, dadah. Tetap di channel Zoom kelas Al-Fusi.